tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda atau ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mengkufuri tanda-tanda yang jelas itu kecuali orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Pada ayat ke-99 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita masih dalam tema yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni tentang sifat orang-orang Yahudi atau ahlul kitab, ya, atau ahlul kitab. Nah, di awal-awal ayat ke-99 ini Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Adam tentang bagaimana bobrok dan buruknya sifat orang-orang Yahudi ini, sehingga membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesak, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertekan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tathbit, Allah teguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh di situ ada dua huruf taukid, satu ada lam, dua ada qad. Dalam bahasa Arab dua-duanya merupakan huruf taukid, huruf penegasan, ya. Bukan hanya satu tapi dua. Artinya memang benar-benar telah kami turunkan al-haq, secara benar, dengan sebenar-benarnya, sungguh telah kami turunkan ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, ya. Dalam sebagian tafsir dijelaskan bahwa kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala pertama di ayat ke-99 ini berfungsi untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak sekali ujian menimpa beliau dari tekanan orang-orang Yahudi. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati beliau ini? Dengan Al-Qur'an. Wahai Muhammad, sungguh kami telah menurunkan karunia kepadamu, rahmat kepadamu, berupa Al-Qur'an itu, tanda-tanda yang jelas yang bisa membungkam hujah-hujah mereka, yang bisa membantah alasan-alasan bobrok mereka. Makanya jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kalau kita ini di dalam hidup, ya, ingin menjalani hidup ini dengan optimis dan semakin teguh, sering-seringlah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat tuhsalu bihal hidayatu liman istahda, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, yang dengan ayat-ayat tersebut, tanda-tanda tersebut, hidayah itu bisa didapat liman istahda, bagi orang yang mencari hidayah. Artinya bagi orang-orang yang memang punya minat, punya niat, azam yang kuat, ya, untuk mencari hidayah tersebut. Dengan apa hidayah tersebut didapat? Dengan Al-Qur'an, ya. Tanda-tanda yang jelas, ya. Meskipun ayat di sini juga tanda-tanda selain Al-Qur'an, ya, yaitu tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa iqamatil hujjati ala man anada, dan dengan tanda-tanda itu tegaklah hujjah ala man anada, bagi orang-orang yang menyimpang atau durhaka.
wa hiya fil wudhuhi wad dalalati 'alal haqq, dan tanda-tanda itu dalam kejelasannya dan kebenarannya qad balaghat mablaghan 'azima, sudah mencapai capaian yang sangat tinggi, ya, capaian yang sangat agung, wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa man fasaq, dan mencapai satu kondisi di mana tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa menyelewengkan Al-Quran itu, tanda-tanda itu, kecuali orang-orang yang fasik. Ini memang sebelumnya mboten enten kitab nggih, memang bener nggih. Enten kitab pegangan mboten enten nggih. Mboten enten. Barangkali kalau ada kan bisa melihatnya. Jadi ada yang kita cermati ya kata-katanya. Tapi lah bahasa enggak apa-apa. Baik. Jadi di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat beliau adalah tanda-tanda yang jelas, terkhusus ya. Dalam hal ini, konteks ini adalah untuk membantah dan membungkam alasan orang-orang Yahudi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalimat ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas ya. Ayat-ayat yang jelas ini menunjukkan ya kepada kita bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipahami ya. Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu memang mudah untuk dipahami ya. Makanya Imam As-Sa'di rahimahullah tadi berkata qad balaghat mablaghan 'azima fil wudhuhi wad dalalah. Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sudah mencapai capaian yang sangat tinggi dalam segi kejelasannya, kejelasan dalilnya, kejelasan buktinya, itu sudah mencapai derajat yang tinggi. Maka dari itu siapa yang ingin memahami Al-Quran tadi, punya minat ya, kemudian niat ingin memahami Al-Quran, insya Allah Allah berikan jalan. Liman istahda, bagi siapa yang ya, memang mencari al-huda, petunjuk itu. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mau, tidak punya minat ya, tidak punya ghirrah, tekad untuk mencari yang namanya hidayah, ya Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan. Apa dalilnya? Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Beliau Imam As-Sa'di mengatakan la yamtani' min qabuliha. Tidak ada yang terhalang dari menerima ayat-ayat itu, hidayah itu, illa man fasaqa, kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya apa? Sebagian di dalam kitab namanya Kanzud Daqa'iq. Kanzud Daqa'iq itu fasik didefinisikan dengan dua hal. Yang pertama, kata fasik itu adalah sini nih. Pertama, irtikabul kabair. Yang kedua adalah al-israr ala as-saghair. Baik, ini dalam kitab Kanzud Daqa'iq. Fasik itu didefinisikan dengan dua hal. Kata fasik ya. Kalau kita kan biasanya tahu fasik itu ahli maksiat pokoknya. Fasik itu ada ahli maksiat ya. Tapi secara spesifik ya, secara lebih terperinci, kata fasik
itu yang bermakna keluar dari ketaatan itu ada dua hal. Yang pertama irtikabul kabair, ya, melakukan dosa-dosa besar. Ya. Al-kabair di sini jamak, ya, bukan mufrad. Kalau mufrad kabiroh, kalau jamak kabair. Artinya bukan hanya satu dosa besar yang dia lakukan, tapi dosa-dosa besar dia nikmati. Irtikabul kabair. Nah ini ketika pelakunya melakukan hal itu, dosa-dosa besar dia terjang, maka dia disebut fasik, ya, disebut fasik. Ya, karena dosa-dosa besar itu dia biasakan, ya, bukan hanya sekali kemudian taubat, habis itu ndak lagi, ndak, tapi memang dia menikmati yang namanya melakukan dosa besar tadi. Yang kedua adalah al-israr, terus menerus ala shaghair, ya, melakukan dosa-dosa kecil, ya, melakukan dosa-dosa kecil. Nah, dua-duanya mempunyai kemiripan, tapi hal yang pertama itu lebih berat timbangannya, ya. Nah, dua hal ini nanti jika dilakukan terus menerus itu akan mencapai derajat kefasikan, ya, kefasikan. Terutama poin yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yakfuru biha illal fasiqun," dan tidaklah ada orang yang mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah tadi kecuali orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik itu siapa? Orang-orang yang ini diantaranya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir, ya. Orang kafir itu juga disebut dengan orang fasik, tapi fasiknya di sini fasik akbar, ya, kefasikan yang besar, ya. Kalau ini kefasikan yang kecil meskipun besar, ya, berat dosanya, tapi masih dalam koridor Islam, ya, dalam koridor Islam. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, Imam As-Sa'di berkata, wa kharaja la yamtani' min qabuliha illa man fasaq an amrillah. Tidak ada yang terhalang dari tadi hidayah yang dihasilkan dari ayat-ayat Allah itu kecuali orang-orang yang fasik. Nah, dalam penggalan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam hidup, ya, ketika kita ingin mencapai tujuan yang lebih baik, hidup yang lebih berkah, anak-anak kita juga demikian, mencari ilmu yang baik dan benar, maka jangan sampai kita ini terjerumus dan terbiasa melakukan dosa dan maksiat, ya. Kenapa? Karena lama-lama nanti kalau itu dibiasakan akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Bahkan naudzubillahi min dzalik, mungkin akan sampai kepada derajat mengkufuri, ya, mengkufuri. Awal-awalnya membenci, tidak suka, risih, enggan atau malas membaca Al-Quran. Habis itu risih, lama tidak baca Al-Quran, naudzubillah, akhirnya sampai derajat mengkufuri. Apakah bisa? Berpotensi. Sejauh mana dia melakukan dosa-dosa besar atau bahkan kekufuran itu, ya. Maka penting, ya, dalam hidup kita ini, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka nggak mungkin interaksi Al-Quran itu bersatu dengan maksiat. Pasti kalau melakukan maksiat, hati iki ora betah. Kalau hati ini betah membaca Al-Quran, interaksi sama Al-Quran, insya Allah biidznillah maksiat itu kita risih kok, kita risih. Nah, kalau ada orang yang zahirnya masya Allah membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran begitu bagusnya, tapi kemudian di balik itu ketika dia sendiri
dia melakukan dosa-dosa besar, berarti ada yang perlu ditanyakan dengan niatnya dia. Niatnya dia. Dalam hal ini, apakah dia ikhlas membaca Al-Quran itu ataukah tidak? Ya, ataukah tidak? Nah, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka termasuk orang-orang yang mengkufuri tanda-tanda yang jelas tersebut, baik itu dalam ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kefasikan mereka itu menyebabkan mereka ingkar, ya, menyebabkan mereka tidak mengimani dengan Al-Quran itu sendiri. Dulu di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ini saya salah dengan kisah, tidak apa-apa ya, karena faedah. Ada yang namanya Mansur bin Ammar itu. Mansur bin Ammar ini seorang tokoh terkemuka, ya. Beliau adalah orang yang saleh di kalangan tabi'ut tabi'in atau setelahnya, saya agak lupa. Kisah ini disebutkan dalam sebuah kitab, ya, berisi tentang Mausu'atul Akhlaq wa Zuhdi wa Raqaiq, ya, ensiklopedi akhlak, zuhud dan perangai-perangai yang baik, wa Raqaiq. Di situ Mansur bin Ammar punya seorang sahabat. Sahabatnya ini dulu pecandu khamr, pemabuk, suka minum-minuman keras. Habis itu qadarullah, tiba-tiba taubat mendadak. Taubat mendadak, sudah. Habis itu setelah taubat berbalik 180 derajat ahlul Quran. Pokoknya kalau ke masjid sholat 5 waktu enggak pernah absen. Kalau di masjid terlihat orangnya baca Al-Quran, bahkan terlihat orangnya puasa, ya, pulang pergi ke masjid, ya, orangnya terlihat soleh. Gembira Mansur bin Ammar punya sahabat seperti ini, ya, akhirnya dekat sama Mansur bin Ammar. Lama akhirnya tiba-tiba suatu saat Mansur bin Ammar ini merasa kehilangan. Loh, kok sahabat saya tidak ada beberapa hari ini, di mana? Akhirnya ditanyakan, singkat cerita ternyata saudaranya tadi sakit, sahabatnya tadi sakit. Bergegaslah Mansur bin Ammar ngetok pintu rumahnya. Ternyata yang ada di dalamnya adalah putrinya. Wahai fulanah, tolong izinkan saya melihat bapakmu, sahabatku. Tolong izinkan saya. Tidak usah Mansur bin Ammar, tidak usah. Engkau cukup doakan saja. Tidak, saya mau melihat sahabat saya. Gimana lagi mau sahabat sekajian taklim, ya, kemudian sejawat dalam infak sedekah, kalian bahasanya seperti itu. Saya mau lihat. Akhirnya mau nggak mau diizinkanlah Mansur bin Ammar ini masuk, dan ketika membuka pintu kamarnya sedikit terbelah, terlihat wajahnya Mansur bin Ammar ini kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget Mansur bin Ammar. Kenapa kaget? Dia temukan sahabatnya tadi wajahnya sudah menghitam, bibirnya menebal, dan saat itu sakaratul maut kayaknya kesulitan. Sakaratul maut kesulitan. Langsung tanpa pikir panjang, Mansur bin Ammar yang tidak betah, ya, nggak ingin melihat saudaranya meninggal dalam keadaan seperti itu, beliau langsung mentalkin, ya, wahai sahabatku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Sahabatnya menjawablah, begitu. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha, ditalkinnya. Akhirnya ketiga kalinya mentalkin, sahabatnya tidak bisa ngomong. Akhirnya Mansur bin Ammar ngomong, aina qur'anuka, di mana bacaan Al-Qur'anmu? Aina siyamuka, di mana puasamu? Aina salatuka, di mana salatmu selama ini? Di mana salatmu selama ini? Baru kemudian sahabatnya tadi bisa jawab, ya Mansur, wahai Mansur bin Ammar, fa'altuha linnas, sungguh aku melakukan salat, melakukan puasa, melakukan
Baca Al-Quran semuanya bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari perhatian manusia. Anda lihat saya berada di masjid, kemudian sholat jamaah, tiba-tiba pulang, sahabatnya tadi pulang, kemudian di rumah dia tutup pintunya rapat-rapat, tutup tirainya rapat-rapat, dia kembali minum khamr saat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus seperti itu, taubat jatuh lagi. Dan itu tadi diisrorkan, akhirnya dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit, dan sampai saat itu belum bisa mengucapkan syahadat. Nangis Mansur bin Amr, nangis terseduh, kemudian keluar dari kamarnya. Satu langkah dua langkah keluar dari rumahnya sahabatnya tadi, kemudian terdengar suara jeritan yang keras dari rumah tersebut, tanda kalau sahabatnya tadi meninggal. Wallahu a'lam. Kisah ini diceritakan dengan tema su'ul khotimah. Nah, maksud saya apa, jamaah sekalian? Di samping bahwa hidup itu, yang kemarin kita bahas kematian itu tergantung pada kebiasaannya selama hidup, Kalau ada seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tapi di balik itu dia maksiat, di samping itu menyebabkan dia su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Di samping itu pula itu pertanda bahwasanya dia tidak ikhlas ketika mengamalkannya. Perlu ditanyakan keikhlasannya, dan masing-masing yang mengetahui adalah pelakunya masing-masing. Kita ini mengetahui amalan kita masing-masing, sejauh mana hati kita masing-masing. Maka pramila kita perbaiki niat kita. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang mengkufuri ayat-ayat Allah tersebut kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Kita tambah satu lagi Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama, apakah setiap, kullama itu berarti menunjukkan tikror, kata Syekh Utsaimin. Kullama itu menunjukkan tikror, berulang kali berarti. Apakah setiap? Imam As-Sa'di juga mengatakan kullama yufidu tikror. Kullama itu berfaedah, maknanya berulang-ulang, berarti berulang-ulang. Awa kullama ahadu ahdan, apakah setiap mereka membuat janji, nabadahu fariqum minhum, sebagian dari mereka itu melempar, maknanya khana yakhunu, mengkhianati, melempar janji tersebut. Sebagian dari mereka melempar janji tersebut, membuang janji tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Dalam ayat ke-100 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita selanjutnya sifat-sifat ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Karena konteks ini masih berbicara tentang orang-orang Yahudi. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, itu bukan bertanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya untuk menyindir mereka. Apakah di setiap kali mereka membuat janji, sebagian mereka membuang janji tersebut, mengkhianati janji tersebut, bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Imam As-Sa'di berkata, fakullama wajadal ahdu, setiap kali ada janji, tarattaba alaihi naqdhu, maka setiap itu pula ada pengkhianatan. Ini berbicara masalah tentang orang-orang Yahudi. Maka kita kenal dulu dalam sejarah orang-orang Yahudi berapa kali menyelisihi janjinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bani Qainuqa
ya dengan mengganggu wanita muslimah. Akhirnya dikepung sama Nabi 2 pekan tuntas. Bani Nadir ya, mau jatuhkan batu di atas kepala Nabi SAW, yang mereka undang Nabi di lokasi mereka sendiri, tapi Nabi akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Akhir itu kemudian diusir Rasulullah SAW tuntas. Yang lebih parah lagi Bani Quraidah buat janji sama Nabi, pokoknya kalau ada orang musuh di luar Madinah mau menyerang Madinah, sepakat orang Yahudi sama kaum muslimin jaga Madinah. Tapi akhirnya dikhianati juga di akhir-akhir perang Khandaq itu, perang Ahzab. Saking parahnya akhirnya Rasulullah SAW menghukum orang-orang yang sudah tumbuh jenggotnya, orang-orang dewasa dengan dipenggal semuanya. Nah, saking parahnya kita baca surat Ahzab itu merinding juga ini. Sampai kaum muslimin hati ini diistilahkan oleh Allah sampai kerongkongan saking takutnya anak-anak dan wanita kaum muslimin di tengah-tengah perang Ahzab itu. Dari segala arah ada musuh. Ya. Dan itulah memang sifat orang-orang Yahudi. Kullama wujidal ahdu tarattaba alaihi naqdu. Setiap ada janji, setiap itu pula ada pengkhianatan. Nah, yang lebih menarik, Imam As-Sa'di menjelaskan, mas sababu fi dzalik. Lantas apa penyebab mereka mengingkari janji itu? Ya. As-sababu anna aktsarahum la yu'minun. Penyebabnya adalah karena kebanyakan mereka orang-orang yang tidak beriman. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Penyebab pengkhianatan itu, penyebab pengkhianatan mereka adalah karena mereka tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda yang sudah jelas, ya, tanda-tanda yang sudah jelas, ya. Makanya di sini kita bisa mengambil pelajaran, para jamaah sekalian, bahwa keimanan itu terkait erat dengan janji, ya, dengan masalah janji. Keimanan itu terkait erat dengan masalah ingkar janji. Barang siapa kok yang suka ingkar janji, suka khianat, tidak amanah dengan tugas atau hal yang diamanahkan kepadanya, maka semakin itu pula keimanannya berkurang. Kenapa? Lah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, bal aktsaruhum la yu'minun. Imam As-Sa'di menyebutkan penyebab mereka suka berkhianat itu karena tidak adanya keimanan. Semakin iman berkurang, semakin dia mudah untuk mengingkari janji. Makanya ada sebuah hadis masyhur, hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi yang tidak ada amanah dalam dirinya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada amanah di dalam dirinya. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji pada dirinya. Maksudnya apa? Tidak ada komitmen untuk menepati janji kepada dirinya. Tidak ada iman dalam diri orang yang tidak ada amanah di dalam dirinya. Meskipun di sini para ulama hadis menjelaskan tidak ada iman itu kurang keimanannya bagi orang yang tidak amanah. Alhamdulillah para jamaah, para ibu-ibu, para bapak sekalian, di sini kita sarang-sarang saling nasihati. Kalau kita punya tanggung jawab, mas'uliyah, amanah tertentu, semoga kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu menunjukkan ciri karakter keimanan kita. Karakter keimanan kita.
semakin kok kita mudah berkhianat, naudzubillahi min dzalik, semakin itu pula karakter iman kita semakin berkurang, semakin berkurang. Apapun amanahnya, apapun amanahnya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Ini sebagian dari tafsir As-Sa'di. Walau sadaqa imanuhum, jika iman mereka benar-benar ada, lakanu mithla man qala Allah, tentu mereka akan menjadi seperti yang Allah firmankan, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang mereka jujur ya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang mereka ikat, yang mereka berbuat ya. Ini beberapa penjelasan mungkin yang bisa saya jelaskan ya, mengutip dari tafsir As-Sa'di dan beberapa faedah yang kita tambahkan. Dan mungkin setelah itu dari para jamaah sekalian ada pertanyaan atau tanya jawab, dan barangkali ada faedah tambahan bisa didiskusikan setelah ini mungkin. Jazakumullahu khairan. Kita break adzan dulu, dan bagi jamaah yang pengen bertanya monggo dipersiapkan, nanti setelah adzan bisa sharing masalah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, bagi jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen bertanya kepada Ustadz Fatih, monggo, masih ditunggu pertanyaannya. Monggo dari bapak-bapak dulu. Bapak-bapak enggak ada? Monggo Pak Budi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa iman itu sangat berkenaan dengan amanah. Dan ya ini hari-hari ini sebentar lagi ada pemilihan umum serentak ini ya. Bahkan orang itu seakan-akan menawarkan bahwa saya ini loh orang yang beramanah, dengan seabrek janji. Dan tadi perlu digarisbawahi bahwa saya ini loh yang paling amanah gitu kan. Mungkin mereka entah mengetahui atau tidak dengan masalah keimanan ini. Dan selanjutnya ketika orang yang beriman melihat dari keterangan tadi, itu juga ketir-ketir mau meminta amanah ini atau tengah harus wis biarkan aja orang-orang yang lainnya itu yang notabene ya mungkin kurang beramanah. Bagaimana hukumnya ya? Ini sekarang yang kita tanyakan adalah hukumnya ketika orang-orang yang amanah itu melihat hal seperti ini karena ketakutan kurang amanah, sehingga orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman ini tidak mengambil peran itu karena takut tidak amanah. Dan perlu tadi diketahui bahwa ketika orang-orang yang baik tidak mau mengambil, maka orang-orang yang jelek secara otomatis yang akan mengambil amanah tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang cukup jelas, tapi jawaban yang pas mungkin cukup luas untuk dibicarakan, cukup luas. Dan apa yang saya jawab ini mungkin hanya mewakili ya, karena saya rasa jawabannya itu perlu diperluas ya, dan sesuai dengan pengalaman juga. Untuk yang pertama, jika ditinjau dari segi akhlak ya, dari kalau istilah kata ya sufinya ya, tazkiyatun nufusnya, hukum menghindari ya, hukum menghindari satu amanah tertentu karena khawatir tidak amanah ya, khawatir tidak amanah. Istilah lain, hukum meninggalkan ibadah tertentu mungkin ya, karena takut nggak ikhlas, barangkali gitu ya. Takut nggak ikhlas. Baik, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ya semisal dengan hal ini banyak. Yang pertama, jika ditinjau dari segi akhlak ya, atau tazkiyatun nufusnya, memang kita sendiri dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu tentang pemerintahan, kita tidak dianjurkan kemudian untuk memintanya, ya, untuk memintanya. Akan tetapi sesuai dengan kemaslahatan umat, ya, atau musyawarah itu sendiri. Ada beberapa hadis yang melandasi itu bahwa, dan kisah-kisah para sahabat yang mereka dalam kisah tersebut menjauhi untuk meminta-minta jabatan itu ya,
jabatan menjadi seorang pemimpin, ya. Itu jika ditinjau dari segi akhlaknya. Kenapa? Khawatir tadi ada kesombongan tertentu, ya, ada keangkuhan tertentu ketika kita memintanya, padahal hal itu tidak mampu, ya, dia tidak mampu. Contohnya seperti sahabat Abu Darda kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Saya lupa redaksi hadisnya waktu itu. Artinya dari segi kitanya sendiri itu tidak ada anjuran atau bahkan tidak dianjurkan kemudian saya minta amanah, saya minta tanggung jawab, begitu. Bahkan dari segi tazkiyatun nufusnya khawatir hal itu akan menjadikan kita angkuh, ya. Itu. Kemudian kalau larinya yang kedua, ketika ada kekhawatiran nanti kalau nggak seperti ini maka akan diambil alih oleh orang yang lebih buruk, begitu. Maka perlu diperinci dulu. Yang pertama, sejauh mana kekhawatiran itu perlu diperjelas dulu, perlu didefinisikan dulu. Sejauh mana kekhawatiran itu nyata atau enggak, atau hanya omong-omong belaka, gitu. Kalau memang itu atas dasar ilmu, atas dasar penelitian, kemudian atas dasar tinjauan dia terhadap maslahat, ya, maslahat umat yang ada, dia punya kawan-kawan yang soleh, yang juga mereka berembuk. Kalau tidak seperti ini, kalau jenengan tidak naik di sini, dan dia mampu menjaga hatinya, ya, mampu menjaga hatinya, maka wallahu ta'ala alam, kalau saya mengatakan mana maslahat yang lebih besar dia ambil, mana maslahat yang lebih besar dia ambil. Kalau maslahatnya ada pada dia naik, ya, di kursi jabatan, maka diambil untuk mengislah tadi, membawa kemaslahatan, daripada nanti terjadi sesuatu yang lebih besar madharatnya ketika dia meninggalkan hal itu. Asalkan tadi punya tadi prediksi yang jelas, ini kekhawatiran saya benar-benar nyata, meskipun nanti toh buktinya di tengah jalan bisa jadi berbeda, tapi keyakinan itu sudah ada pada dirinya. Kemudian dia bisa menjaga dirinya sendiri, ya, kalau dulu Nabi yang jadi contoh dalam hal ini ya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dalam surat Yusuf di situ beliau meminta kepada raja di Mesir waktu itu untuk memberikan beliau tanggung jawab itu, ya, jabatan tanggung jawab untuk memegang bendahara itu, ya. Itu. Nah, ketika seseorang ini tidak punya prediksi yang jelas dan tidak mampu secara mental, secara psikis, artinya secara prediksi kemaslahatan yang akan dihasilkan itu lebih besar daripada madharat yang dihasilkan itu lebih besar daripada maslahatnya, ketika dia maju, ya jangan maju. Karena masing-masing kita tahu kondisi kita masing-masing. Nah, jawaban ini mungkin hanya mewakili sebagian saja, sebenarnya jawaban yang memuaskan ya secara luas sebenarnya itu dari segala aspek, ya, yaitu dari aspek akhlak tadi, belum aspek di politiknya nanti gimana, ya, itu pengalaman, ya. Ini jawaban saya sesuai pengalaman, hemat pengalaman saya sendiri. Wallahu ta'ala alam, gitu Pak Budi. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, mengistimewakan Al-Quran itu harus bagi kita, tapi kalau orang itu sudah berusaha keras untuk mencintai Al-Quran dengan menghafalkannya sampai tuntas, bahkan sampai mutkin, Masya Allah,
Tapi dengan ilmu dan hafalannya itu ia gunakan untuk merendahkan orang lain. Lalu bagaimana Ustadz hukumnya orang ini termasuk dalam golongan orang yang seperti apa? Jazakumullah khairan jaza Ustadz. Baik. Jika pertanyaannya masuk dalam kategori apa, maka jawaban saya bawakan dari berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang 3 tipe pembaca Al-Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran. 3 tipe orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu hadisnya. Saya tulis juga di majalah Risalah Hati kalau nggak salah. Dulunya Risalah, yang sekarang jadi Risalah Hati. Nah, dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Qabla ayya ta'allamahu, sebelum Al-Quran itu dipelajari oleh orang-orang yang ingin mencari dunia, oleh orang-orang yang ingin mencari dunia. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan, fa innal Qur'ana yata'allamuhu salasah, karena sesungguhnya Al-Quran itu dipelajari oleh 3 tipe orang. 3 tipe orang. Yang pertama, rajulun yaqra'uhu liyubahi bihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu untuk menunjukkan keangkuhan, menunjukkan keangkuhannya. Tadi pertanyaannya angkuh tadi, untuk menyombongkan diri, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Nah, ini kalau ditanya masuk kategori mana? Kalau murni tujuan mempelajari, membaca Al-Quran untuk menyombongkan diri tadi, membanggakan diri, menjatuhkan orang lain, ya, membanggakan diri, maka tadi menjatuhkan orang lain termasuk dalam kategori yang pertama ini. Ya. Karena kalau sudah membanggakan diri, menyombongkan diri, jadi redaksi hadis itu liyubahi bihi, untuk membanggakan diri. Nah, kalau membanggakan diri itu kan konotasinya sudah pribadi, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi biasanya mudah juga kalau urusan pribadinya tidak dimenangkan, untuk berbagai caranya dia lakukan untuk menindas tadi. Bahasanya apa tadi? Untuk merendahkan orang lain, ya, untuk merendahkan orang lain. Ya, kalau niatnya untuk tersebut, ya, maka masuk kategori yang pertama, dan itu tercela. Kategori yang kedua kata Rasulullah, rajulun yaqra'ul Qur'an yastaqilu bihi. Oh, tipe orang pembaca Al-Quran yang Al-Quran itu dipelajari untuk mencari makan, untuk golek duit. Terus pokoknya belajar qiraah sab'ah, qiraah asyra, umbar dadi imam gede bayarane masya Allah saulan 10 juta. Ya ada wallahu alam ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan demikian, pelajarilah Al-Quran sebelum Al-Quran dipelajari oleh orang-orang seperti ini. Nah, diancam sama Nabi, tercela. Yang kedua juga tercela, untuk cari dunia, golek mangan, ya, gaji dan sebagainya. Al-Quran loh ya, belum enggak bicara masalah pendidikan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun yaqra'uhu lillahi azza wajal, tipe orang pembaca Al-Quran yang membacanya, pelajarinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terpuji. Nah, kita ini ya berupaya yang ketiga, jangan sampai masuk nomor pertama dan kedua. Waliyadzubillah. Mungkin demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustaz atas penjelasannya dan kajian malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa sabar mendengarkan kalamullah
bersama tafsir dan penjelasannya, dan mudah-mudahan penjelasan tafsir surat Al-Baqarah tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, baik jamaah yang datang langsung di masjid ini ataupun jamaah yang sedang menonton live streaming LKI, YouTube LKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sebelum kita tutup, barangkali dari saya selaku pembawa acara ada kesalahan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.